Pernah nggak sih kita merasa sedang mencari sesuatu yang penting, tapi kok rasanya kita mencari di tempat yang salah? Nah, kali ini kita akan bahas ide sederhana tapi dalam banget soal itu. Coba deh, pikirin sebentar. Kalau Anda kehilangan sesuatu yang berharga, misalnya kunci rumah atau dompet, refleks pertama Anda cari di mana? Jawaban sederhana ini ternyata bisa mengungkap banyak hal soal cara kita menjalani hidup. Oke, untuk memulai pembahasan kita, saya mau ajak Anda menyimak sebuah kisah klasik dari tradisi Sufi. Tokohnya ini unik banget, namanya Mullah Nasruddin. Percaya deh ceritanya ini bakal jadi inti dari semua yang kita obrolin hari ini. Coba bayangin ya suasananya malam yang gelap dan cuma ada satu lampu jalan yang menyala remang-remang. Nah, persis di bawah lingkaran cahaya itu ada seorang pria, Nasruddin, lagi berlutut. Kelihatannya sibuk banget nyari sesuatu. Aneh kan? Tetangganya yang kebetulan lewat jadi penasaran dong. Dia samperin. Lagi cari apa Mula? Nasruddin jawab santai. Kunci saya hilang. Wah, karena kasihan, tetangganya ikut bantuin nyari. Tapi udah lama kok nggak ketemu-ketemu. Akhirnya dia tanya lagi. Emangnya kuncimu hilang di mana? Sambil menunjuk ke arah rumahnya yang gelap gulita, Nasruddin jawab, oh di dalam rumah. Tentu aja tetangganya makin bingung. Lantas, kenapa nyarinya di luar sini? Dan jawaban Nasruddin, inilah yang bikin dia jadi legenda. Dia bilang, karena di sini lebih terang. Kedengerannya konyol banget kan? Absurd malah. Tapi justru di balik lucuan ini ada semacam tamparan keras tentang kebiasaan kita semua. Nah, sekarang kita coba geser sebentar dari ceritanya dan kita bedah logikanya. Karena ini bukan sekedar lelucon. Ini adalah cerminan dari sebuah kecenderungan yang sangat manusiawi. Tentu saja, secara nalar, apa yang dilakuin Nasruddin itu salah total. Kita semua juga tahu kalau mau nyari sesuatu ya di tempat hilangnya, bukan di tempat yang paling nyaman atau paling terang. Dan disinilah cerita tadi berubah jadi cermin buat kita. Coba kita renungkan, seberapa sering sih kita melakukan hal yang persis sama? Saat kita mencari kebahagiaan, mencari makna, atau kedamaian, kita malah sibuk mencarinya di tempat yang paling terang dan paling mudah, bukan di tempat di mana semua itu sebenarnya berada. Inilah yang bisa kita sebut jebakan logis. Kita itu secara alami emang tertarik pada cahaya, pada solusi instan, jawaban yang tampak jelas, dan jalan yang gak menakutkan. Kita lebih memilih mencari di bawah lampu jalan karena kita takut pada kegelapan di dalam rumah kita sendiri. Jadi, jelas ya, kisah Nasruddin ini bukan soal kunci yang hilang. Ini tentang kita. Sebuah metafora untuk pencarian kita akan hal-hal yang paling esensial dalam hidup. Coba perhatikan perbandingan ini. Di satu sisi, ada pencarian di luar, ya, di bawah lampu jalan itu. Fokus kita adalah validasi orang lain, dan imbalannya paling-paling cuma kesenangan sesaat. Jalannya memang terang dan ramai, tapi penuh gangguan. Di sisi lain, ada pencarian sejati di dalam diri. Ini perjalanan sunyi untuk menemukan kebenaran batin, di mana imbalannya adalah kedamaian yang langgeng. Nah, pertanyaannya, di jalan mana kita lebih sering berjalan? Inilah contoh-contoh pencarian di bawah lampu jalan di era modern. Kita percaya kalau kita punya barang baru, jabatan lebih mentereng, atau pengakuan di media sosial, kita bakal menemukan kepuasan. Padahal, kita cuma sedang mencari di tempat yang terang, bukan di tempat yang benar. Dan ada satu kalimat dari sumber asli yang merangkum semua ini dengan begitu kuat. Kalimat ini kayak pertanyaan, langsung ke hati kita, apa gunanya mencari Tuhan di tempat suci kalau ia tak lagi bersemayam di dalam hatiku? Intinya, buat apa mencari jauh-jauh di luar sana kalau kita bahkan belum pernah melihat ke dalam? Lalu gimana caranya kita berhenti mencari di bawah lampu jalan dan mulai berani masuk ke dalam rumah? Mari kita lihat beberapa langkah untuk memulai perjalanan introspeksi ini. Harus diakui, ini nggak mudah. Melihat ke dalam berarti kita berani menghadapi sunyi, bahkan mungkin sisi diri yang selama ini kita hindari. Tapi justru di sanalah kunci yang sesungguhnya berada. Jadi gimana kita bisa mulai? Ada 3 langkah sederhana. Pertama, identifikasi. Sadari di mana jebakan terang Anda selama ini. Apakah itu validasi di media sosial atau mungkin kesibukan kerja? Kedua, ciptakan hening. Sediakan waktu setiap hari walau cuma 5 menit untuk menjauh dari kebisingan. Ketiga, bertanya ke dalam. Alih-alih bertanya apa yang orang lain harapkan dari saya, coba deh ajukan pertanyaan yang lebih dalam. Apa yang sesungguhnya saya butuhkan? Inilah kesimpulannya.
Kunci itu tidak pernah ada di bawah lampu jalan. Jawaban yang kita cari dengan susah payah di dunia luar, kebahagiaan, kedamaian, tujuan hidup, semuanya itu sudah ada di dalam diri kita. Kita hanya perlu keberanian untuk memasuki rumah kita sendiri dan mulai mencari. Maka, pertanyaan terakhir ini saya kembalikan kepada Anda. Coba renungkan sejenak, di manakah selama ini Anda mencari kunci Anda?